setelah cincin di jarinya lebih dahulu dihancurkan. Cuma kayak gitu doang beritanya. Nah, gue akan sebutkan kejanggalan demi kejanggalan di video ini. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah berita tentang kesaktian seseorang. Katanya kesaktian seseorang nih. Tapi nggak tahu faktanya kayak gimana ya. Karena banyak banget yang nge-request ke gue, "Bang, coba dong bahas Tarzan Gorontalo. Bang, menurut lu Tarzan Gorontalo tuh kayak gimana? Sel, menurut lu Tarzan Gorontalo beneran kebal atau enggak?" Dan semacamnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perlu gue pertegas dan perlu gue jelaskan bahwa gue tidak pernah ada di lokasi tersebut. Dan itu kejadian udah lama banget guys, udah dari tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih kejadiannya udah sekitar 16 tahun yang lalu tuh guys. Itu udah lama banget. Untuk nyari data-data, riset-riset tentang hal tersebut juga ya agak sulit. Tapi ada beberapa hal yang gue curigai dari kabar berita tersebut. Dan banyak banget nih masyarakat Indonesia yang menganggap kalau udah tayang di TV itu berarti asli. Kalau udah tayang di TV itu pasti udah bener. Atau kalau udah masuk berita itu udah pasti bener. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa pemikiran seperti itu tidak tepat. Karena yang ada di TV, ya kita bisa lihat acara-acara TV ya. Kayak katakan udah, ya kan? Ada acara TV katakan udah. Nah, itu kan bohong-bohongan doang. Kelihatannya reality show. Tapi kalau dalam dunia hiburan, nggak penting realitinya, yang penting show-nya. Makanya ya nggak apa-apa bohong-bohongan. Terus juga kayak misalkan acara dulu tuh pemburu hantu, wah itu kan bohong juga. Acara dua dunia, ya itu kan bohong juga. Itu adalah kesurupan-kesurupan yang halu guys, kesurupan-kesurupan yang pakai duit. Terus juga ya banyak ya kayak acara-acaranya Uya Kuya dulu, namanya live talk show, tapi ya yang penting show-nya, nggak penting ceritanya benar atau enggak gitu. Ya mungkin ceritanya benar dialamin oleh orang lain, tapi pemerannya yang berbeda. Dan memang ya namanya dunia TV itu hiburan guys isinya. Begitupun dunia berita. Nanti gue akan buktikan bahwa apa yang diberitain itu belum tentu benar. Dan dari berita Tarzan Gorontalo ini, gue menemukan beberapa hal yang janggal nih dari sebuah berita. Sebelum gue sebutkan kejanggalan-kejanggalannya, kita tonton dulu berita tentang Tarzan Gorontalo ini. Seorang tersangka pembunuh polisi di Gorontalo menantang polisi untuk menembak dirinya dengan berbekal jimat berupa 7 Juni 2008. Tersangka baru bisa ditemukan setelah cincin di jarinya lebih dahulu dihancurkan. Dikepung puluhan polisi bersenjata lengkap tidak membuat gentar lelaki parubaya bernama Tarzan ini. Bersenjatakan sebilah golok, tersangka pembunuh polisi ini menolak menyerahkan diri. Ia justru menantang polisi yang punya nyali untuk maju menghadapinya. Warga desa Batu Layar, Kecamatan Bongo Meme, Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini terus menepuk-nepuk dada menantang polisi untuk menumpahkan peluru mereka. Tertantang untuk membuktikan kekebalan Tarzan, polisi mulai mengarahkan dan kaki yang menjadi sasaran bidik. Karena tidak ada bekas luka, moncong senjata mulai diarahkan ke tubuh. Namun lagi-lagi, timah panas polisi mampu menembus kulit Tarzan. Sedikitnya 107 peluru dimuntahkan dari senjata polisi. Dilempar batu ngumpet tapi. Sebagai pelindung tubuh Tarzan dari timah panas akhirnya terungkap. Salah seorang warga akhirnya menuturkan, Tarzan memiliki sebuah ajimat berupa cincin yang melingkar di jarinya. Seorang penembak jitu pun diandalkan untuk membidik jari Tarzan.
Nah, Ketika peluru merusak jimat cincin, tersangka pun roboh dan sempat mengalami masa kritis sebelum akhirnya oke, stop. Jadi videonya cuma kayak gitu doang beritanya. Nah, gue akan sebutkan kejanggalan demi kejanggalan di video ini. Karena ya memang nggak bisa guys, kita menunjukkan bukti faktanya. Yang bisa saya lakukan hanya menduga-duga atau lihat dari hasil rekaman itu doang. Jadi ada kejanggalan-kejanggalannya ya saya sebutkan gitu. Kejanggalan yang pertama adalah yang memberitakan tentang Tarzan Gorontalo ini hanya satu stasiun channel TV aja. Kalau memang kejadiannya seperti itu dan sespektakuler itu, kenapa tidak ada channel-channel TV yang lainnya yang memberitakan yang sama seperti satu channel TV tersebut? Teman-teman bisa cek deh di YouTube, di Google, coba cari sumber televisi mana yang memberitakan Tarzan Gorontalo kebal selain satu channel tersebut. Kan seperti yang kita ketahui ya, kalau masuk berita dan berita tersebut spektakuler, pasti diberitain di mana-mana. Kayak contohnya yang pesulap merah aja deh, yang ketika gue ngegerebek dukun Samsudin, itu kan luar biasa tuh ya, berita semuanya ngeliput, berita semuanya menayangkan dan memberitakan fakta sebenarnya tentang kebohongan-kebohongan dari dukun Samsudin dan pembongkaran-pembongkaran yang gue lakukan dan semacamnya. Nah kan kayak gitu. Tapi anehnya dalam pemberitaan Tarzan Gorontalo ini cuma ada satu channel yang memberitakan tentang hal tersebut dengan narasi seperti itu. Kan seharusnya spektakuler banget dong. Kalau emang itu benar, kebal dan ditembak itu nggak apa-apa, itu kan akan jadi pemberitaan yang luar biasa. Kenapa channel-channel TV yang lainnya tidak menayangkan atau memberikan narasi seperti channel tersebut? Makanya kalau teman-teman cari di YouTube atau Google, yang teman-teman temui adalah satu rekaman video dari channel itu doang. Nah itu kan aneh ya. Kenapa yang memberikan narasi juga channel tersebut doang? Lalu kejanggalan yang kedua, narasi dari berita tersebut menyatakan si Tarzan Gorontalo ini kebal peluru. Tapi ada satu adegan yang memperlihatkan di mana polisi melempar batu ke Tarzan Gorontalo, tapi Tarzan Gorontalonya menghindar. Nah, katanya kebal peluru, dilempar batu kabur. Kalau peluru aja nggak tembus, apalagi batu dong, harusnya dong. Tidak akan luka dong kalau dia punya keyakinan kebal, ya kan? Dan kejanggalan yang ketiga berikutnya adalah di narasinya menyatakan bahwa Tarzan Gorontalo ini menurut warga sekitar memiliki ajian ilmu kebal. Cuma narasi doang. Salah seorang warga akhirnya menuturkan, Tarzan memiliki sebuah ajimat berupa cincin yang melingkar di jarinya. Cuma narasi doang. Seharusnya di berita-berita yang otentik, di berita-berita yang terpercaya, ketika ada narasi warga sekitar menyatakan Tarzan Gorontalo itu kebal, peluru dan semacamnya, langsung ditayangkan pernyataan dari warga tersebut. Lah ini tidak ada satupun warga yang menyatakan Tarzan itu beneran kebal. Nggak ada satupun tayangan yang memperlihatkan perkataan warga yang menyatakan Tarzan itu kebal. Nggak ada. Ya, bisa teman-teman saksikan dimanapun, tidak ada satupun orang di lokasi tersebut, di kejadian tersebut yang menyatakan Tarzan kebal. Yang menyatakan Tarzan itu kebal hanya dari si pembuat beritanya doang. Ya, kita nggak tahu ya kenapa dibuat narasi seperti itu. Apakah memang untuk mencari clickbait atau ada sebuah kesalahan yang dilakukan dalam operasi tersebut, lalu agar kesalahan tersebut tidak terlihat, akhirnya dibuat-buat narasi seperti itu. Ya kita nggak tahu juga, namanya juga menduga-duga bisanya. Lalu kejanggalan berikutnya, di narasi videonya menyatakan bahwa Tarzan ini bisa ditembak setelah cincin atau jimat cincinnya ditembak oleh sniper. Seorang penembak jitu pun diandalkan untuk membidik jari Tarzan. Tidak ada satupun klip video yang menampilkan sniper tersebut. Snipernya yang mana? Itu videonya cuma sekedar ada orang-orang di depannya, itu yang dikatakan polisi itu megang senjata, dan kita juga nggak tahu senjatanya apa, lalu mengarahkan senjatanya ke si Tarzan Gorontalo ini, lalu
dar. Lalu ya diberi narasi gitu. Nggak ada satupun yang memperlihatkan ada tiba-tiba anggota sniper datang terus ngeker ke cincin si Tarzan ini. Tiba-tiba klipnya dipotong langsung ke Tarzan, dibawa digotong. Ini gue nggak bisa menampilkan bagaimana ketika si Tarzan Gorontalo ini digotong guys, karena memang waktu itu pernah gue bahas juga sebenarnya video ini, tapi kena take down YouTube karena menampilkan jenazah dari Tarzan Gorontalo ini. Kejanggalan berikutnya, teman-teman bisa saksikan dengan baik dan detail bahwa tidak ada luka di tangan si Tarzan Gorontalo ini. Ini kita nggak bisa pastikan ya, tapi kalau dari videonya kita bisa lihat di tangan Tarzan Gorontalo ini tidak ada luka sama sekali. Kalau memang ada sniper yang mengarahkan pelurunya ke tangan, seharusnya di jari-jarinya ini entah itu robek atau ada jarinya yang nggak ada, berikut hilang dengan cincin-cincinnya. Ini kan misalkan cincin dipakai di sini nih ya, terus ketembak, duar. Nah, tembakan itu kan nggak mungkin langsung langsung ke cincin gini, duar, cincinnya patah, terus jarinya dong pasti kena dong, iya kan? Dan kalau memang kena sini, ya pasti ada luka dong, entah itu darah atau apa gitu di tangannya. Tapi seperti yang teman-teman lihat di videonya, teman-teman bisa saksikan langsung aja lah videonya di channel-channel yang ada di YouTube, banyak. Karena gue pernah menayangkan itu tanpa blur, malah kena take down. Nanti yang ada di take down lagi kalau gue tayangkan. Itu tidak ada lukanya sama sekali di tangan Tarzan Gorontalo. Lalu kejanggalan berikutnya, narasinya menyatakan bahwa polisi sudah menembak 107 peluru, lalu kebal, akhirnya cincinnya ditembak dan terkena, lalu akhirnya meninggoy. Nah, 107 peluru ini tidak dijelaskan nih peluru apa yang dipakai. Karena setahu saya, ini mas setahu saya ya, seharusnya ketika operasi polisi itu dalam menyergap seseorang itu biasanya nggak langsung pakai peluru tajam, alias nggak pakai senjata api. Dia biasanya pakai peluru karet dulu, atau ada juga pakai peluru merica alias tembakan merica dan semacamnya. Jadi 107 peluru ini diduga mungkin polisi pada saat itu nggak ada niat untuk menewaskan si pelaku. Makanya dicobalah pakai peluru karet. Mungkin untuk membuat si pelaku jerak. Kenanya juga sakit banget guys. Kenanya sakit banget kalau kena peluru karet kayak gitu. Nah, karena ditembak pakai peluru karet ini si pelakunya nggak nyerah-nyerah. Mungkin polisi berpikiran, wah ini mah berbahaya, perlu kita tembak nih, gitu. Pakai peluru tajam. Dan seharusnya sih nggak ke bagian-bagian yang fatal ya. Karena dia di videonya nggak melakukan perlawanan kayak ngejar polisi dan semacamnya, enggak. Dia cuma nantang-nantang golok doang. Tapi mungkin, ini mah mungkin dugaan ya. Ada kesalahan menembak, lalu terkena yang fatal, akhirnya pelaku meninggoy. Nah, dibuatlah narasi seperti itu. Mungkin ini dugaan loh, sekali lagi dugaan. Karena saya nggak ada di lokasi. Saya cuma bisa menduga-duga dari tayangan video yang disiarkan oleh satu channel TV tersebut. Nah, maka dari itu gue juga menduganya ya yang ditembakkan polisi di awal-awal 107 peluru itu adalah peluru karet. Kalau memang 107 peluru ya, kita juga nggak bisa mengkonfirmasi tuh beneran 107 peluru nggak yang dipakai gitu. Ya kalaupun bener ya kemungkinan itu pakai peluru karet. Kurang lebih itu adalah kejanggalan-kejanggalan yang bisa saya dapatkan dari tayangan video atau berita Tarzan Gorontalo ini. Ya bagi teman-teman yang percaya itu kebal beneran ya sok weh silahkan. Kalau saya pribadi sih, saya menemukan kejanggalan-kejanggalan tersebut, makanya saya jadi mencurigai berita tersebut. Saya jadi nggak bisa 100% percaya dengan berita tersebut. Karena yang menguatkan adalah kok cuma satu channel TV doang ya yang menarasikan bahwa Tarzan Gorontalo ini kebal gitu. Sekarang gue akan membuktikan bahwa tayangan berita itu tidak semuanya benar. Nih, gue akan tampilkan. Di tahun 2021 ada seorang ODGJ yang membahayakan masyarakat nih guys, bawa-bawa pedang kayak gitu atau golok kayak gitulah, benda tajam yang nguber-nguber masyarakat. Dipanggillah polisi nih ke lokasi. Lalu kejadiannya polisi melakukan kayak menembak si orang. Dor. Nah, diberitainnya langsung. Orang ini kebal senjata. Wih, luar biasa. Nih, kalau nggak percaya kita tonton beritanya. Judul beritanya viral.
pria ditembak polisi tidak mempan, ngamuk pegang samurai. Nah, ini juga kalau berita seperti ini nggak bisa dikatakan hoax juga, karena dia nggak menjelaskan detail. Kan bilangnya kebal ditembak, ditembaknya pakai peluru apa, dia nggak menjelaskan. Kalau dia bilang kebal ditembak senjata api, itu baru hoax. Nah ini masalahnya, dia menggantung nih, clickbait gitu. Tuh, ada suara tembakan juga sama seperti berita Tarzan Gorontalo tadi ya. Ya kurang lebih gitulah. Ini videonya diputer-puter terus ya. Jadi rekamannya pendek tapi disambung-sambungin, diputer-puter terus. Kalau kita lihat komentarnya, banyak banget orang yang percaya kalau si ODGJ ini kebalnya tembakan senjata api gitu. Nih kita baca komentar-komentarnya. Yang kayak ini harusnya dimanfaatkan skill kesaktiannya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penjahat negara. Harusnya pemberani seperti ini dilatih jadi tentara, lalu dibawa ke medan perang, misalnya bawa ke Papua melawan KKB. Ya banyak banget yang percaya nih. Sedikit orang yang kebal peluru, tapi orang yang kebal hukum lebih banyak. Banyak banget yang percaya itu kebal peluru senjata api gitu. Ada banyak orang yang mempelajari ilmu leluhur kita seperti ini, punya kemampuan kebal seperti ini, namun tidak pernah mau memamerkan kemampuannya karena mereka hanya menggunakan kekebalan itu pada saat dibutuhkan. Tuh, ya. Jadi banyak banget masyarakat Indonesia yang percaya bahwa orang ODGJ ini atau orang yang ada di berita ini adalah orang yang kebal peluru senjata api gitu. Allahu Akbar. Nah kan akibat berita-berita yang memang mencari viewers, banyak orang-orang yang jadi berhalusinasi terhadap fantasi imajinasinya terhadap kesaktian-kesaktian semacam itu gitu. Padahal faktanya kalau kita melihat tayangan video dari berita tersebut, itu juga ada kejanggalan guys. Kan polisi ada di kanan dan kiri. Yang polisi di kanan ini, dia berusaha melumpuhkan ODGJ-nya dengan besi panjang yang berbentuk ujungnya U seperti itu ya. Terus polisi yang sini itu megang senjata yang diduga itu adalah, sama banyak masyarakat itu adalah senjata api. Gak mungkin guys, senjata yang dipakai sama polisi di sebelah kiri ini adalah senjata api, karena di sini ada polisi juga. Kalau dia pakai senjata api, dia nembak salah sasaran, pasti kenanya si polisi yang kanan dong. Jadi nggak mungkin polisi itu sebodoh itu untuk ngambil resiko sebesar itu, nggak mungkin gitu. Jadi yang ditembakkan sama polisi dari yang kiri ini adalah tembakan merica. Nih, buktinya disiarkan oleh channel lain. Nih, kita tonton. ODGJ itu dilaporkan kerap. Nih, akhirnya ketangkep sama polisi. ODGJ itu pada akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas menggunakan tembakan merica. Dengerin baik-baik. Khusus berupa tongkat. ODGJ itu selanjutnya diantarkan ke Rumah Sakit Jiwa Sujarwadi untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Tuh, itu matanya kepedihan tuh, makanya dia nunduk aja tuh. Ya, dengerin baik-baik bahwa polisi menggunakan tembakan merica. Nih, gue ulangin sekali lagi nih kata-kata berita dari narasi yang terpercaya nih. Nih. Pada akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas menggunakan tembakan merica. Dan pada akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas menggunakan tembakan merica. Dan pada akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas menggunakan tembakan merica. Oke, jadi kamu nggak bisa nelen begitu aja guys, berita mentah-mentah gitu. Kamu nonton berita di stasiun channel A, kamu langsung terima, oh itu beneran. Enggak kayak gitu. Buktinya ketika pemilu aja deh. Ketika pemilu di channel A, ya kan, persentase pemilih nomor 1 misalkan lebih tinggi dari nomor 2. Di channel B diberitakannya beda lagi, persentase nomor 2 lebih tinggi dibanding nomor 1. Di channel C beda lagi tuh nanti, pemilih yang nomor 3 lebih banyak dibanding nomor 2 dan 1. Nah, dari berita pemilu seperti itu aja kita tahu bahwa berita itu ya beda-beda sesuai kepentingannya. Maka dari itu kita perlu analisis juga terhadap apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Ini harus kita analisis guys. Nggak bisa kita telan mentah-mentah. Walaupun bahkan itu dari orang kepercayaan kamu sendiri.
Itu juga perlu kita analisis kebenarannya, karena untuk kebaikan bersama, agar kita nggak gampang dibohongi. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya guys, tanggapan gue tentang pemberitaan dari Tarzan Gorontalo ini nih. Bahwa sebenarnya kalau rahasia kebal tembak, kamu bisa tonton video yang ini. Ini yang biasa dipraktekin sama dukun-dukun, pengisian kebal tembak lah, pengisian atau penjualan jimat kebal tembak. Itu yang dipakai adalah airsoft gun atau air gun. Jadi bisa bolong ke teflon atau kayak penggorengan kayak gitu, atau kaleng kongguan kayak gitu ya, bisa bolong kalau ditembak. Tapi kalau ke kulit aman, asalkan kulitnya menggunakan baju seperti ini nih, misalkan ditembak, dar. Nah, pelurunya itu bulat, nggak tajam. Pelurunya biasanya dari gotri. Gotri itu peluru dari besi. Kalau ditembakinnya di jarak tertentu dan FPS-nya tidak terlalu kencang, maka tidak akan tembus ke kulit. Tapi kalau tidak ada baju, itu berujung ya tembus ke kulit, berdarah dan semacamnya. Itu rahasia yang biasa dukun-dukun praktekkan. Ada juga nih yang teman-teman perlu ketahui, bahwa banyak banget guys yang memakai senjata blank gun. Blank gun itu adalah senjata yang bunyi doang, biasanya untuk nakutin orang doang, ngegertak orang doang. Nah, itu nggak ada pelurunya. Itu biasa disalahgunakan sama dukun-dukun juga nih, yang entah dia punya backingan dari mana, entah dia punya surat izin dari mana, menggunakan senjata blank gun itu tuh untuk adegan seolah-olah kebal peluru. Karena ada tuh tayangan-tayangan kayak menunjukkan kebal peluru, tapi di depannya nggak ada pembatasnya gitu. Jadi kayak langsung ditembak, dar, pelurunya juga nggak kelihatan jatuhnya kemana. Coba deh saksiin, nggak kelihatan jatuhnya kemana, peluru yang dipakai apa, cuma bunyi dar, 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 dar. Itu langsung diklaim itu adalah pengisian jimat kebal peluru. Padahal ya gue menduga yang dipakai pistolnya adalah pistol blank gun alias pistol tanpa peluru, cuma bunyi doang gitu, karena pelurunya nggak kelihatan, terus juga nggak ada pembatas di depannya. Coba dong kalau mau membuktikan kebal peluru, pakai nih senjata api, di depannya ada pembatas kayak misalkan kardus, terus ditembakin, duor. Nah, buktiin kardusnya bolong, orangnya juga nggak kenapa-kenapa, terus ada pelurunya juga. Buktikan seperti itu. Kalau di ilmu merah sendiri, sorry to say, gue nggak bisa melakukan pembuktian kebal senjata api. Karena pertama, gue tidak memiliki senjata apinya. Yang kedua, gue tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata api itu untuk pembuktian. Yang ketiga, YouTube juga melarang keras untuk menampilkan senjata api di YouTube. Yang ada nanti malah kena take down. Maka dari itu, kalaupun dukun-dukun di luaran sana mau membuktikan, nih beneran gue kebal senjata api, ya silakan aja buat videonya, tayangkan ke masyarakat. Maka dari itu, kalau gue ditanya, ada nggak ilmu kebal senjata api? Wallahu alam. Bisa jadi ada. Allah dengan segala caranya mungkin ngebuat per di pelurunya pada saat nembak orang tersebut jadi nggak beres, sehingga lontarannya pelan, dan ketika nembak jadi nggak tembus. Bisa banyak hal yang membuat peluru senjata api itu tidak bisa menembus ke kulit seseorang. Allah ketika melindungi seseorang, maka ya akan terlindungi total dengan segala cara yang sebenarnya masuk akal kalau ditelisik lebih jauh. Tapi kalau misalkan ada orang yang ngaku-ngaku bisa pengisian ilmu kebal senjata api, jual jimat kebal senjata api, seriously gue nggak percaya hal tersebut. Gue menyatakan itu adalah penipuan dan pembodohan. Jadi kalau Allah yang melindungi itu nggak bisa dipelajari dengan sengaja, nggak bisa dibeli, nggak bisa juga pakai jimat-jimatan, nggak ada, itu nggak ada. Kalau bisa dibeli, ditransfer lah pakai jimat-jimatan, itu udah pasti palsu. Kamu ditipu untuk pengisian-pengisian ilmu semacam itu. Ya udah, mungkin begitu aja. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Ingat sekali lagi guys, bahwa kamu harus analisis terhadap apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan. Oke? Bye-bye.